Operation improvement bukan sekadar melakukan hal yang lebih baik, melainkan proses strategis untuk mengembangkan kapabilitas operasi demi keunggulan kompetitif. Intinya terletak pada tiga aspek utama: directing, developing, dan deploying. Kita harus menentukan arah perbaikan dengan menyelaraskan prioritas pasar melalui importance performance mapping. Ingatlah model Sand-Cone. Perbaikan yang berkelanjutan dibangun secara bertahap, dimulai dari kualitas sebagai fondasi, disusul keterandalan, kecepatan, fleksibilitas, dan akhirnya efisiensi biaya. Strategi ini menuntut organisasi untuk terus belajar. Melalui manajemen pengetahuan yang efektif, pengalaman diubah menjadi kapabilitas yang sulit ditiru kompetitor. Akhirnya, operations improvement adalah perjalanan untuk meningkatkan kontribusi operasi secara bertahap, guna memastikan organisasi selalu selangkah lebih maju di pasar. Baik, selanjutnya untuk setting the direction, yang pertama ada pengukuran kinerja. Jadi, pengukuran kinerja ini itu penting sebagai dasar perbaikan karena membantu organisasi mengetahui kemajuan dan memberikan umpan balik terhadap pencapaian tujuan strategisnya. Untuk faktor target kinerjanya sendiri, itu meliputi kualitas, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, dan biaya, serta dapat diperluas ke aspek keberlanjutan dan sosial sesuai strategi perusahaan. Untuk tingkat agregasi sendiri, target itu harus disusun dari level umum hingga detail secara seimbang agar tidak kehilangan gambaran besar maupun detail operasional yang penting. Untuk prioritas targetnya sendiri, organisasi itu perlu memfokuskan pada target yang paling berdampak terhadap daya saing. Biasanya menggunakan matriks kepentingan kinerja untuk menentukan prioritas. Cara mengukurnya sendiri, pengukuran itu harus menggunakan KPI yang objektif, konsisten, dan mudah dipahami agar dapat menjadi dasar mengambil keputusan yang efektif. Untuk dasar pembandingan sendiri, kinerja itu dinilai dengan membandingkan hasil aktual terhadap standar seperti data historis, target internal, atau kinerja pesaing untuk menemukan kesenjangan. Sekarang ke benchmarking. Nah, benchmarking itu sendiri adalah proses membandingkan kinerja dan proses dengan organisasi lain untuk memahami dan mengadopsi praktik terbaik. Baik, untuk jenis benchmarking sendiri, itu ada beberapa. Yang pertama ada strategic benchmarking. Ini membandingkan strategi jangka panjang, kompetensi inti, dan kemampuan menghadapi perubahan. Yang kedua itu ada performance atau competitive benchmarking. Ini membandingkan kinerja produk dengan pesaing di industri yang sama. Yang ketiga ada proses benchmarking. Ini fokusnya pada peningkatan proses kinerja dengan meniru praktik terbaik organisasi lain. Selanjutnya itu ada functional benchmarking. Jadi membandingkan fungsi bisnis dengan perusahaan dari industri berbeda untuk inovasi. Misalnya untuk internal benchmarking itu membandingkan antar unit dalam satu organisasi lebih mudah karena akses datanya itu lebih terbuka. Lalu yang selanjutnya ada external benchmarking, ini membandingkan dengan organisasi luar untuk belajar dari yang terbaik di kelasnya. Dan yang terakhir itu ada international benchmarking, jadi dia membandingkan dengan organisasi di negara lain untuk mendapatkan perspektif global. Untuk prosesnya sendiri, itu meliputi penentuan area perbaikan, lalu pemilihan mitra, analisis kesenjangan, dan implementasi perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya kita membahas importance performance mapping, yaitu alat untuk menentukan prioritas perbaikan dalam operasi. Konsep ini menggabungkan dua hal utama, yakni seberapa penting suatu faktor bagi pelanggan dan seberapa baik kinerja perusahaan dibandingkan kompetitor. Hasilnya divisualisasikan dalam importance performance metric yang terbagi menjadi 4 zona. Yang pertama, zona appropriate, yaitu kondisi kinerja sudah cukup baik dan memenuhi harapan, sehingga tidak perlu perbaikan mendesak. Yang kedua, zona improve, di mana kinerja masih perlu ditingkatkan, tetapi belum menjadi prioritas utama. Yang ketiga, zona urgent action, yaitu area paling kritis karena faktor tersebut sangat penting bagi pelanggan, namun performanya masih rendah sehingga harus segera diperbaiki. Dan yang terakhir, zona excess, yaitu kinerja yang terlalu tinggi pada aspek yang kurang penting sehingga berpotensi terjadi pemborosan sumber daya. Salah satu contoh pada kasus tech transport menunjukkan bahwa beberapa aspek seperti enquiry lead time, order or dispatch quality, dan delivery flexibility masuk ke zona prioritas tinggi karena penting tetapi performanya masih rendah.
Selain itu, terdapat second theory, yaitu konsep bahwa perbaikan operasional harus dilakukan secara bertahap dan berlapis, dimulai dari kualitas sebagai fondasi utama, kemudian diikuti oleh dependability, speed, flexibility, dan terakhir cost. Intinya, peningkatan kinerja tidak dilakukan secara terpisah, tetapi bersifat kumulatif dan saling mendukung. Oke, baik, selanjutnya developing operation capabilities. Nah, pengembangan kapabilitas operasi berfokus pada bagaimana organisasi membangun kekuatan internal yang melampaui sekadar pencapaian target kinerja jangka pendek. Nah, proses ini melibatkan akumulasi pengetahuan melalui pengalaman serta penerapan metodologi peningkatan seperti perbaikan berkelanjutan yang memungkinkan organisasi mengatasi tantangan operasional yang kompleks. Salah satu aspek krusial dalam tahap ini adalah manajemen pengetahuan, di mana organisasi mentransformasi pengetahuan implisit individu menjadi pengetahuan eksplisit yang dapat dibagikan dan digunakan kembali untuk mendorong kolaborasi serta inovasi proses. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap proses, organisasi dapat mengatasi kendala trade-off tradisional, seperti meningkatkan fleksibilitas tanpa menambah biaya berlebih, sehingga mampu menciptakan produk dan layanan yang lebih unggul secara konsisten. Dan selanjutnya, deploying capabilities in the market. Nah, penyebaran kapabilitas melibatkan penggunaan kekuatan operasional yang telah dikembangkan untuk membentuk dan mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan di pasar. Strategi ini memastikan bahwa fungsi operasi tidak hanya mendukung strategi bisnis yang sudah ada, tetapi secara proaktif berkontribusi dalam menciptakan potensi pasar baru melalui kapabilitas unik yang sulit ditiru oleh pesaing. Dalam model kontribusi operasi, tahap ini mencerminkan tingkat kematangan di mana operasi memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan, memungkinkan perusahaan untuk menentukan standar industri atau memasuki segmen pasar yang lebih luas. Keberhasilan penyebaran ini sangat bergantung pada integrasi antar sumber daya operasional dengan persyaratan pasar, di mana efisiensi dan inovasi internal diterjemahkan langsung menjadi nilai tambah bagi pelanggan dan loyalitas merek yang lebih kuat. Dalam studi kasus Harvard Building Society, permasalahan utama berfokus pada dilema antara penggunaan pengukuran kinerja formal dan pendekatan berbasis nilai. Organisasi ini telah beralih dari sistem yang terstruktur, seperti target numerik dan insentif individu, menuju pendekatan soft touch yang menekankan budaya, perilaku, dan nilai numbers come first. Namun perubahan ini menimbulkan konsekuensi. Di satu sisi, penghapusan target berhasil mengurangi perilaku disfungsional seperti manipulasi angka dan kompetisi tidak sehat, serta meningkatkan kerja sama tim. Tetapi di sisi lain muncul masalah baru berupa kurangnya kejelasan arah, terutama di level operasional. Karyawan garis depan merasa tidak memiliki panduan konkret mengenai kinerja yang diharapkan, sehingga menurunkan motivasi, kontrol, dan akuntabilitas. Selain itu, terdapat kesenjangan komunikasi antara manajemen puncak dan karyawan bawah. Informasi kinerja tidak disampaikan secara transparan, sehingga feedback menjadi terbatas dan pengambilan keputusan cenderung top-down. Hal ini juga menghambat inovasi, karena ide dari karyawan sering tidak terakomodasi. Kemudian dari sisi eksternal, industri jasa keuangan sedang mengalami perubahan signifikan akibat digitalisasi dan perubahan preferensi nasabah. Namun, Harvard masih cenderung mempertahankan model bisnis tradisional, sehingga berisiko kehilangan relevansi, khususnya bagi generasi pelanggan yang lebih muda. Dengan demikian, inti permasalahan dalam kasus ini adalah ketidakseimbangan antara nilai dan pengukuran kinerja. Sistem yang terlalu informal melemahkan kontrol dan arah strategis, sementara organisasi tetap dituntut untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, Harvard perlu merancang sistem manajemen kinerja yang mampu mengintegrasikan nilai budaya dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Baik, untuk jawaban nomor 1 sendiri, keputusan tim eksekutif untuk menghapus league tables, target pribadi, dan insentif di Harvard Building Society itu dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah perilaku disfungsional atau kecenderungan manipulasi data. Namun, tindakan tersebut tidak sepenuhnya tepat karena bertentangan dengan prinsip dasar yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah prasyarat mutlak untuk perbaikan operasional. Jadi tanpa adanya target yang jelas dan terukur, staf itu bisa merasa kehilangan arah dalam pekerjaan sehari-hari dan manajemen akan kesulitan mengidentifikasi celah kinerja. Maka dari itu, langkah yang efektif adalah mengubah fokus pengukuran dari hasil kuantitatif
menjadi pengukuran perilaku dan kualitas layanan yang selaras dengan nilai inti dari perusahaan itu sendiri. Oke, jadi kita sekarang lanjut ke pertanyaan kedua, yang intinya itu gimana sih caranya Hartford tetap pakai sistem yang santai, nggak full angka dan target, tetapi karyawannya itu tetap ngerti arah kerja mereka. Nah, Hartford itu sebenarnya nggak perlu kembali ke sistem yang kaku dan penuh target angka. Masalah utamanya itu bukan karena sistemnya terlalu informal, tapi karena tidak ada arah yang cukup jelas untuk karyawannya. Nah, nilai seperti members come first itu masih terlalu abstrak, jadi sulit diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, solusinya adalah tetap mempertahankan pendekatan berbasis nilai, tapi menambahkan struktur yang ringan. Misalnya dengan memberikan indikator arah, bukan target ketat, seperti tren kepuasan pelanggan atau mungkin kualitas layanan. Nah, dengan begitu, karyawan itu tetap fokus pada nilai, tetapi tahu apakah mereka sudah berada di jalur yang benar. Selain itu, peran manajer itu harus diperkuat sebagai penghubung antara strategi dan juga pekerjaan sehari-hari. Mereka perlu lebih aktif memberikan arahan yang konkret melalui diskusi rutin, bukan hanya sekedar motivasi berbasis nilai. Nah, terakhir, Harvard itu juga perlu membagikan insight yang penting tentang performa, tanpa harus membuka semua angka secara detail. Ini tuh akan membantu karyawan memahami kondisi bisnis tanpa menghilangkan budaya yang sudah dibangun. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga, yang intinya itu adalah apakah Harvard itu butuh strategi map, dan kalau iya, bentuknya itu seperti apa? Nah, Harvard ini tuh akan sangat terbantu ya dengan adanya strategi map, karena saat ini masalah utamanya adalah tidak adanya hubungan yang jelas antara strategi dan pekerjaan sehari-hari. Nah, strategi map ini bisa dibuat sederhana dengan 4 bagian utama. Yang pertama, learning and growth, yang fokus pada karyawan, seperti engagement dan juga kemampuan adaptasi. Yang kedua, internal process, yaitu bagaimana perusahaan itu bisa meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi. Yang ketiga, customer, yaitu kepuasan dan kebutuhan nasabah, terutama generasi yang baru. Dan yang terakhir, financial, yaitu hasil akhir seperti pertumbuhan dan profitabilitas. Yang paling penting adalah hubungan sebab akibatnya. Misalnya, jika karyawan itu lebih engaged dan paham nilai perusahaan, maka layanan itu akan lebih baik, pelanggan akan lebih puas, dan akhirnya kinerja bisnis bisa meningkat. Dengan strategi map ini, karyawan itu bisa melihat gambaran besar dan memahami bagaimana kontribusi mereka berdampak ke tujuan perusahaan. Pertanyaan nomor 4, indikator kinerja mana yang seharusnya menjadi fokus Hartford? Untuk mencapai operations improvement yang efektif, Hartford harus fokus pada metrik yang menyeimbangkan efisiensi internal dan kepuasan pelanggan. Gunakan importance performance metrics untuk prioritaskan indikator seperti akurasi pemrosesan dan waktu respons layanan yang berdampak langsung pada nilai pasar. Jangan hanya mengejar volume. Terapkan model Sencon dengan memperkuat kualitas sebagai fondasi utama. Dengan fokus pada kapabilitas yang strategis, Hartford dapat memastikan perbaikan operasi yang berkelanjutan dan kompetitif. Baik, selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 5, provide feedback and recommendation on how the Hartford can strengthen its performance review, khususnya terkait kejelasan tujuan strategis dan validitas objektif. Baik, permasalahan utama pada performance review Hartford terletak pada lemahnya fungsi direct dalam strategic improvement cycle, yaitu ketidakmampuan menerjemahkan strategi menjadi target operasional yang jelas, terukur, dan bisa dipahami oleh level bawah. Nah, hal ini terlihat dari tujuan strategis yang bersifat normatif seperti members comfort dan sales through service, tapi tidak diturunkan menjadi indikator kinerja yang spesifik dan terukur. Akibatnya, terjadi strategic ambiguity di mana frontline tidak mengetahui apa yang harus diperbaiki secara konkret. Nah, berdasarkan materi di chapter 7 ini, sistem pengukuran kinerja harus menjawab 4 hal, yaitu apa yang diukur, prioritasnya, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana membandingkannya. Nah, Hartford gagal terutama pada 2 aspek, yaitu definisi target dan basis evaluasi. Objektif seperti employee engagement atau focus on service delivery tidak memiliki KPI operasional, sehingga tidak memiliki diagnosis power. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka rekomendasinya adalah yang pertama, Hartford perlu membangun kembali strategic alignment melalui pendekatan hierarki performance target. Jadi setiap strategic goals harus diturunkan menjadi KPI berbasis 5 performance objektif, yaitu quality, speed, dependability, flexibility, dan cost. Nah, misalnya members comfort, ini harus diterjemahkan menjadi metrik konkret seperti customer satisfaction score,
complaint resolution time atau retention rate. Nah, selanjutnya bisa menggunakan importance performance mapping untuk memvalidasi objektif. Nah, saat ini Hartford tidak membedakan mana faktor yang penting bagi customer dan mana yang tidak, sehingga tidak ada prioritas perbaikan. Nah, dengan matriks ini, Hartford bisa mengidentifikasi area urgent action, bukan sekedar menjalankan nilai secara abstrak. Nah, selanjutnya yang ketiga bisa mengintegrasikan kembali elemen golden thread secara selektif. Ini bukan kembali ke target kaku, tapi menciptakan visibility of performance yang cukup supaya karyawannya bisa memahami kontribusi terhadap strategi. Nah, ini penting untuk menjaga keseimbangan antara continuous improvement dan kontrol operasional. Yang keempat, bisa memperkuat sistem dengan kombinasi formal dan informal measurement. Di chapter 7 ini kan dijelaskan bahwa pengukuran tidak harus sepenuhnya kuantitatif, tapi tetap membutuhkan struktur supaya proses improvement bersifat siklikal dan berkelanjutan. Ya, jadi sebenarnya Hartford tidak kekurangan nilai, tapi kekurangan mekanisme untuk mengarahkan, mengukur, dan memprioritaskan improvement. Dan tanpa itu, sistem performance review tidak bisa berfungsi sebagai alat strategis, melainkan hanya sebagai ritual administratif. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 6, what can Hartford do from a performance management point of view to keep being true to its value while becoming more explicitly business focus? Ya, jadi Hartford perlu merancang ulang performance management sistemnya yang tidak kembali ke pendekatan numerik semata, tapi mengintegrasikan nilai dengan arah bisnis melalui prinsip improvement strategi, khususnya siklus direct, develop, deploy. Nah, yang pertama di tahap direct, Hartford ini harus menerjemahkan nilai members comforts menjadi performance target yang lebih eksplisit dan terukur tanpa kehilangan makna perilaku. Jadi artinya bukan sekedar menghapus angka, tapi menggunakan indikator yang menghubungkan nilai dengan outcome bisnis seperti customer retention, kualitas pengalaman layanan, dan kontribusi terhadap pertumbuhan produk. Nah, hal ini sesuai dengan konsep bahwa pengukuran kinerja harus mencerminkan kebutuhan pasar dan tujuan strategis organisasi. Nah, selanjutnya pada tahap develop, Hartford perlu mengembalikan visibilitas kinerja secara selektif di level operasional. Nah, di dalam kasus ini, hilangnya informasi kinerja membuat karyawan kehilangan arah dan tidak memahami apa yang harus diperbaiki dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, organisasi perlu mendorong continuous improvement dengan menyediakan metrik operasional yang relevan, feedback rutin, dan mekanisme pembelajaran berbasis data tanpa memicu perilaku disfungsional. Dan selanjutnya di tahap deploy, Hartford ini harus memastikan bahwa kapabilitas operasionalnya benar-benar diterjemahkan menjadi kontribusi bisnis. Nah, penggunaan importance performance mapping menjadi penting untuk mengidentifikasi area yang krusial bagi pelanggan tapi masih lemah secara performa, sehingga prioritas perbaikannya menjadi lebih terarah dan berdampak langsung kepada kinerja bisnis. Nah, selain itu, Hartford juga harus mencapai organizational ambidexterity, yaitu menyeimbangkan exploitation atau peningkatan layanan yang sudah ada berbasis nilai, dan exploration, yaitu inovasi layanan baru seperti digital banking, supaya tetap relevan terhadap perubahan industri tanpa kehilangan identitas organisasionalnya. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.